Karena memang kan Tuhan akan menjamin bahwa kapan kamu mementingkan Allah, Allah akan mementingkan kamu. Kadang-kadang kan itu salah satu prinsip saya yang saya jalanin sekarang kan. Misalnya kalau kita memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Dan kali ini masih sama aku ya, tetap ya Vika Hamzah. Dan sekarang aku di sini di studio dan ditemenin sama mungkin ada yang Sobat Asia Live yang di tahun-tahun sekitar 90-an 2000 ya, ada yang tahu grup band Warna. Nah kemarin aku udah manggil Mbak Dea, sekarang aku di sini ditemenin sama Mas Sarwana. Apa kabar Mas Sarwana? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ceria banget ya selalu ya Mas Sarwana ya, kalau aku lihat tuh senyum terus gitu ya. Senyum adalah ibadah. Bener juga ya. Udah paling gampang lagi ibadahnya ya Mas ya. Oke. Mas Sarwana, kayaknya aku sekarang ngelihat ada perubahan nih di apa nih? di Mas Sarwana nih, kayaknya agak lebih apa ya, lebih tua. Enggak kelihatan tuanya malah gitu. Lebih ini ya, mungkin lebih mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Kelihatannya lebih ini, mungkin udah masuk proses hijrah kali ya Mas ya, atau gimana? Coba boleh dong diceritain Mas. Apa ya? Sebenarnya sih mungkin itu penilaian orang. Kalau menurut aku sih berusaha untuk lebih baik aja. Namanya juga seperti yang dibilang tadi kan, umur semakin tua, setidaknya kan memang dengan bertambahnya usia itu tuh pasti kan lebih seharusnya banyak berubah dong, harus ada yang lebih karya yang lebih baik, maunya seperti itu. Nah kalau misalnya dibilang udah hijrah atau bagaimana, itu mungkin balik lagi ya penilaian teman-teman, karena menurut aku sih apa yang saya lakukan itu ya biasa-biasa aja gitu ya kan. Memang kan sepatutnya kita sebagai manusia itu kan memang harus semakin hari semakin lebih baik. Betul. Gitu loh. Jadi berusaha untuk lebih baik aja. Oke. Jadi emang gak ada niatan memang mau hijrah yang gimana gitu, tapi memang ini ya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Betul. Dan lebih baik aja gitu ya. Oke. Tapi memang sering ikut kajian-kajian gitu gak sih Mas? Ya kalau kajian-kajian Mas sekarang kan udah, apalagi dengan masa seperti ini kan banyak banget, ada yang virtual kayak gitu lewat Zoom, lewat apa. Sebelumnya juga kan udah kebetulan teman-temannya udah banyak yang ikut kajian, otomatis bertemannya dengan orang yang sering ikut kajian ini otomatis ke bawah-bawah gitu loh. Oke, jadi memang secara tidak sengaja akhirnya tercipta sendiri tuh circle-nya seperti circle itu. Kayak gitu. Jadi dimanapun itu kalau misalnya kita berteman sama siapapun itu memang biasanya tuh kita ngikut ya, Jadi benar kata orang, kalau kita yang minyak wanginya. Kalau kita berdekatan dengan sama tukang minyak wangi pasti akan ikutan wangi gitu. Begitu teman-temannya lah banyak yang hijrah, kita ikut lah kesana. Gitu. Tapi memang kenapa sih memutuskan untuk berubah? Kadang-kadang orang tuh kan ada yang ingin berubah lebih baiknya di aspek-aspek tertentu gitu. Tapi kenapa di aspek ibadah gitu? Kenapa Mas? Itu mungkin dibilang mungkin terpanggil kali ya. Kan kata orang kan biasanya kan kalau kita ngobrol sama teman ya, misalnya ayo dong sholat gitu. Kadang-kadang ada teman belum ada panggilan gitu. Jangan belum ada panggilan, kalau dipanggil kan gimana? Panggilan yang lain gitu ya. Mungkin karena terpanggil itu dalam arti sebelumnya kita udah usaha, karena memang ibadah itu kan sebenarnya bukan panggilan, memang harus dipaksakan. Betul. Nah kalau misalnya udah dipaksakan itu, kita udah paksakan melatih itu, nanti akan terpanggil gitu. Terpanggil dalam arti ya benar-benar serius ke sana gitu loh. Kalau kita bilang
belum ada panggilan. Janganlah. Kalau belum ada panggilan itu kan istilahnya memang kita niatnya nggak ada. Tapi kalau terpanggil istilahnya kita udah memaksakan diri untuk ibadah. Nanti terpanggil berarti itu lebih istiqomah gitu loh. Kayak gitu. Jadi benar-benar jangan sampai deh kalau kita saling menasihati sama temen gitu. Misalnya kan, ayo dong sholat dong, apa-apa. Kadang-kadang kan dia bilang, kadang-kadang ada yang bilang bahwa kalau sholatnya itu benar-benar harus panggilan lah kayak gitu lah. Kalau aku bilang sih jangan, karena memang ibadah itu tuh memang harus dipaksakan dulu gitu. Harus dipaksakan, harus dibiasakan gitu loh. Oke. Memang balik lagi ke hakikat kita sebagai manusia gitu kali ya Mas ya, bahwa kita kewajibannya adalah beribadah sama Tuhan gitu ya. Kita udah dikasih nyawa, kita udah dikasih apa-apa segalanya, kayak itu gratis loh. Jadi bentuk tanggung jawab kita tuh ya dengan beribadah gitu loh. Karena kemarin saya sempat masih berpikir sih sampai sekarang ya, ketemu sama teman ya, banyak ngobrol sama teman tuh, Allah tuh nggak butuh kita yang butuh Allah gitu loh. Jadi bener nggak ya, Allah nggak butuh kita ya, karena Allah tuh menciptakan kita ya memang untuk kita beribadah gitu. Jadi ya bener juga. Jadi benar kita beribadah atau enggak pun sebenarnya Allah nggak rugi gitu ya. Yang rugi malah kita ya. Karena kita yang butuh ya. Iya. Oke, gitu. Nah itu mulai kapan tuh Mas membiasakan untuk udahlah ya memang gue paksain aja gitu, karena somehow gimana ya, yang namanya di dunia hiburan kadang-kadang kan paham lah ya gitu, nggak semudah itu gitu bisa menjalankan ibadah yang taat. Bahkan sholat 5 waktu aja tuh kayaknya agak sulit gitu ya dengan kesibukan yang seperti itu gimana Mas mulai membiasakan? Betul sih, memang orang yang seperti itu memang pasti melalui tahapan-tahapan berbagai ini. Betul. Ada momennya proses ya. Ada prosesnya. Ya mungkin berawal dari kadang-kadang kan ada orang tuh yang mungkin diingetin dulu gitu, dikasih sesuatu dulu baru mikir wah ini Allah nih kayaknya sinyal nih gitu, terus ini gitu loh ya. Mungkin dari situ berawal dari masalah-masalah yang ada gitu, masalah keluarga lah, masalah apalah, kalau kayak gitu waktu itu jadi benar-benar ya aku mau mengadu ke siapa ya, satu-satunya yang tempat mengadu adalah Allah yang ngasih kehidupan gitu, sama Allah gitu. Dari situ alhamdulillah. Jadi kita jangan sampai merasa dengan adanya masalah, dengan adanya berbagai cobaan kayak gitu, itu sebenarnya itu sinyal yang bagus untuk kita. Nah dari situlah kita bahwa Allah tuh ya sayang kita. Kita harus kembali ke yang menciptakan. Jadi sampai sekarang ini ya dengan kondisi seperti ini juga kan kadang-kadang ada teman, aduh bingung nih. Sementara mata pencarian saya misalnya seperti saya kan nyanyi gitulah, di mana-mana sekarang kan acara nggak ada gitu loh, benar-benar tiarap gitu loh. Betul. Tapi satu sisi Allah bilang gini, kalau aku merasa aduh ini udah tamat nih riwayat saya nih, udah nggak ada nih, sementara aku dapat duitnya dari nyanyi, itu salah. Kita harus, karena Allah tuh kasih rezeki itu dari berbagai arah gitu loh. Betul. Yang penting kita yakin, tetap ikhtiar, kita tetap berusaha, apapun yang kita jalankan itu bekerja itu termasuk kita anggap ibadah. Datang ke sini bertemu teman itu ibadah, bekerja ya itu pasti ada imbalannya. Imbalannya itu tuh entah materi, entah kan kita tahu kan bahwa rezeki itu bukan dari segi materi aja. Iya betul. Banyak hal-hal yang seneng juga itu udah luar biasa banget, itu rezeki banget gitu. Iya betul sih. Jadi emang harus selalu positif sih ya Mas, memandang sesuatu dan tenang aja gitu selama memang ada Allah ya kan, kan ada Allah gitu. Ngapain tapi itu nggak gampang loh untuk bisa sampai di proses itu ya. Saya masalahnya ngerasain sampai sekarang pun juga ya masih kadang-kadang masih goyang ya, nggak bisa segampang itu ya. Segampang itu karena memang kan setan itu akan selalu ada. Oh ya benar banget. Itu sih. Jadi gimana caranya biar ragu gitu kita sama Allah ya gitu. Jadi kadang-kadang disitulah memang kita sebagai manusia itu benar-benar harus kuat ya. Harus kuat dalam arti sebisa mungkin kita harus mempersiapkan diri kita, mental kita sih terutama gitu loh. Karena kadang-kadang hal-hal yang baik itu tuh yang datang ke kita itu tuh ternyata itu setan loh. Jadi jangan dianggap yang buruk aja, yang kelihatan kayak itu hal buruk itu, itu setan. Ternyata kadang-kadang kenikmatan pun juga itu bisa
sebenarnya setan juga ya, setan tipu daya tipu juga daya, gitu. Jadi gitu. nggak, jangan terlalu berlarut-larut menanggapi sesuatu ya. Yang senang jangan senang banget, sedih juga jangan sedih banget. Di situ soalnya ada celahnya ya, celah tipu daya setan tuh. Gitu Sobat Asia Live. Oh iya, terus tadi kan Mas Sarwana sendiri bilang ya katanya sebenarnya dari masalah-masalah yang kita hadapi itu, disitulah titik-titik yang bagus kita untuk memulai menjalankan panggilan Allah gitu ya. Iya. Tapi Mas Sarwana sendiri mengakui berarti bahwa terkadang orang hijrah itu dipicu oleh masalah dan sudah tidak kuat menghadapi masalah gitu, akhirnya memilih berhijrah gitu. Macam-macam sih, ya macam-macam. Kalau saya sih mungkin ya karena merasa di titik itu tuh ya bingung. Ya Allah, kenapa nih gitu? Pasti apapun yang kita biasanya kan kita kayak bercermin gitu loh, bercermin dari kita apa yang kita lakukan ya itulah balik ke kita lagi. Jadi momennya itu memang kalau aku sih dari momen ya, tapi ada sebagian orang yang memang dari sononya gitu, mungkin dari latar belakang keluarganya udah dibiasakan berangkat dari sana, dari keluarganya memang udah religius banget, orang tuanya udah mendidik dia. Nah kalau saya kan dari kecil bapak saya udah nggak ada sosok seorang ayah. Ya biasanya kan ayah itu kan yang akan berdiri di tengah keluarga gitu. Terus saya merantau sendiri di sini tuh bener-bener ya diri sendiri gitu loh. Tapi Mas Sarwana sendiri berangkat dari keluarga yang religius atau yang lebih ke biasa aja atau liberal atau gimana? Keluarga saya biasa-biasa aja. Jadi ketika merantau ke sini, terus gimana rasanya ketemu sama dunia hiburan yang cenderung seperti itu? Sempat kaget juga. Kaget juga karena apalagi tahun 90-an itu kan boleh dibilang masa-masa tuh untuk jadi seorang entertainer itu agak susah. Susah. Jadi pada saat kita ketemu itu tuh ada merasa mungkin ada sombong, mungkin ada bangga dengan menjadi bintang selebriti misalnya kayak itu, sampai lupa diri kayak itu. Tapi alhamdulillah karena warna pun waktu itu tuh adalah kita dipegang sama orang-orang yang memang mendidik kita untuk lebih down to earth kayak gitu. Alhamdulillah. Cuma kan namanya pergaulan anak-anak setelah pergaulannya itu loh. Kalau di warnanya sendiri sih nggak ada. Cuma pergaulan masing-masing di luar gitu, ngumpul sesama teman-teman yang waktu itu yang suka dugem lah, apalah segala-segalanya ya gitu lah. Tapi Mas Sarwana sempat ada di fase seperti itu nggak? Merasa gue udah jadi bintang nih, gue udah jadi penyanyi hebat nih. Sempat ada di titik seperti itu nggak sih? Kalau aku pikir sih enggak ya, tapi nggak tahu penilaian orang ya. Tapi kalau karena mungkin saya mendapatkan ini nggak semudah orang gitu loh, karena saya berangkat dari kampung, saya merantau ke sini dengan sempat jadi istilahnya gembel juga, bisa mau ngamen di biskota juga pernah. Pernah? Serius Mas? Emang tahun berapa sih mulai ngerantau? Saya merantau meninggalkan kampung itu tuh 94 dari Parepare itu ya? Iya. Sulawesi Selatan ya? 2004 ke Jakarta langsung? Ke Bandung dulu. Ke Bandung dulu. Nah, ke Bandung dulu saya masuk di Elva Music Studio. Oke. Yang dulu tuh ada sebutannya Elva Singer. Elva Singer itu ininya produknya. Mas Sarwana ini Elva Singer. Bukan. Saya Bang Elva kan punya sekolah. Nah, Elva Singers itu tuh ya salah satu produk dari Elva Music Studio itu. Oke. Oh, itu grup ya, grup lagi ya. I see. Itu berarti rekan ya, rekannya Mas Sarwana ya. Nah, tapi saya kenal, Elva Singer kenal. Jadi saya di Bandung dulu. Setelah di Bandung ikut les di Elva Music Studio, kemudian pindah ke Jakarta masuk Geronimo. Nah, di Geronimo itu tuh tahun 90-an, di situ saya ngikut berbagai lomba di Jakarta. Nah, gitu ikut festival sama dia juga. Tapi pas awal Mas di Bandung itu udah kenal sama Mbak Dea belum? Belum. Belum ya? Kenalnya dia itu di festival-festival. Terus kami dikumpulin dari berbagai macam lomba itu, kami dikumpulin sama Mas Tama Musen. Jadi terbentuklah Warna. Nah, di situ baru kenal Dea Mirella. Berarti masuk mulai datang ke Jakartanya itu tahun berapa? Tahun 95 kan.
94. 94 Bandung, tapi langsung berarti di Bandung nggak lama Saya ya? di Bandung cuma 8 bulan. 8 Oh bulan. gitu, Ya. jadi terus langsung ke Jakarta, ikut-ikut festival, akhirnya kenal sama Mbak Dea, Mbak Nina, dan ini Steven. sama Om Tamam Ya, gitu ya. Akhirnya disitulah ya terbentuklah Warna gitu ya. Wow, itu Warna tapi sampai sekarang sebenarnya masih ada kan ya Mas ya? Masih. Cuma karena sekarang kan kesibukan masing-masing. Steven udah sibuk dengan keluarganya, dengan Steven kan bukan guru piano ya. Iya. Terus Ria pun begitu. Oke. Ria baru punya anak loh. Oh iya. Anak berapa Mbak Ria? Anak pertama. Anak pertama ya. Oke. Terus Ari juga lagi sibuk dengan keluarganya dan juga dia ini kan siaran. Jadi sekarang masing-masing udah punya kesibukan, tapi kalau misalnya ada acara dan waktunya pas, kita pasti akan kumpul. Oke. Nggak ada rencana ngeluarin album lagi atau single lagi mungkin? Ada gitu. dong. Ada. Warna nih ya? Iya. Wow. Gimana nih? Warna sekarang lagi mempersiapkan sebenarnya materi udah ada. Kita ngadain ini bikin single reuni. Oh, iya. Wow. Di situ ngumpul ada Dea, ada Nina Tama. Iya. Jadi seru sih materinya. Iya, menarik nih. Ini pokoknya Warna itu kan termasuk ini ya grup musik yang terkenal banget soalnya, dan emang ini namanya menjadi ikon ketika tahun 90-an kemarin gitu. Siapa sih yang nggak kenal Warna gitu? Aku aja yang baru lahir aja sampai tahu gitu, masih tahu sekarang. Emang gitu. kelahiran tahun berapa? 93. Aduh, pas aku ke Jakarta. Iya, makanya itu 93, tapi aku tahu gitu. Gitu ya? Oh iya, Mbak Dea, Mbak Nina gitu kan. Berarti kamu ini pengetahuan musiknya luas. Bukan umurnya luas ya, pengetahuan musiknya luas. Dan mungkin juga namanya Warna kan bagus gitu, harum, jadi dikenal ke gitu ya, generasi-generasi selanjutnya gitu. Oh gitu, terus akhirnya terbentuklah Warna. Dan setelah itu ini ya Mas, Mas Arwana sendiri nggak ada nggak pernah ada yang solo gitu? Ada. Oke. Sebelum di Warna juga kan, sebelum Warna memang kan Warna itu dibentuk dari solois semua. Oke. Saya sempat rekaman album sendiri juga. Saya ada mengeluarkan 3 album solo, ada beberapa album bareng sama Rani, lagu-lagu lama tapinya, lagu-lagu nostalgia. Jadi waktu itu seneng sih, di Warna saya nyanyi lagu-lagu sekarang, tapi kalau di solo saya nyanyi lagu lama. Jadi kayaknya kalau manggung gitu tiba-tiba di Warna ada permintaan lagu-lagu jadul, udah kasih Sarwana nyanyi. Oh berarti Mas Arwana tuh seneng banget oldies ya, oldies gitu ya. Iya. Ih boleh dong. Coba tanya mamanya, tahu Sarwana nggak sama Rani? Pasti kenal sih Enggak kayaknya. sih. Ada beberapa yang tahu. Gitu. Coba dong Mas, nyanyi dong. Lagu Boleh apa? dong lagu oldies apa gitu yang Mas suka. Semalam ya di kan? Cianjur. Gak apa-apa, coba dong, dicoba. Apa aja terserah. Kan ku ingat di dalam hatiku, Ciri khas banget. betapa indah semalam di Cianjur. Khas banget ya suaranya ya. Rindu ini terasa. Iya betul. Beda banget. Agak upbeat gitu ya. Rindu ini terasa. Itu R&B itu jadul. Tapi bisa ya masuk kedua-duanya ya. Bisa lah, tapi sebagai penyanyi ya emang harus begitu ya Mas. Iya. Oke. Karena kadang-kadang kan penyanyi itu pada saat kita bekerja di satu acara gitu kan, orang-orang yang datang di situ kan beragam ya. Iya. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Yang ngundang kita kan yang tua-tua gitu. Iya, betul. Jadi ya otomatis kita harus servis juga dong dengan dia. Kadang-kadang apalagi kalau teman-teman Warna tuh udah nyanyi gila. Kadang-kadang tuh kita yuk kan kadang-kadang gini, gimana nih konsepnya, gimana nih konsep kita ini aja deh ala-ala Dorce Show. Terus habis itu gimana tuh? Ala-ala Dorce Show tuh tahu kan? Nah itu Dorce Show kan kalau show gimana sih, semua gitu loh, semua genre dinyanyiin gitu. Betul. Yuk ala-ala Dorce Show aja yuk. Udah kalau udah kayak gitu udah lepas deh, mulai dangdut, oldies, R&B, apa semua hajar. Semua gitu. hajar, semua harus bisa gitu ya. Karena lagu Cina mau lagu apa gitu, hajar semuanya. Oke. Tapi ini hubungannya nih balik lagi ya, kan Mas Arwani penyanyi gitu kan. Sedangkan kalau di Islam sendiri kan musik itu kan agak-agak ini ya masih jadi perdebatan. Betul. Gitu. Nah, menurut Mas Arwana sendiri gimana? Kalau saya sih melihatnya gini ya, itu tergantung niatnya kita ya. Niat kita kan cari rezeki. Cari rezeki itu yang penting
aku bilang balik ke naweitunya lagi, karena ini kan saya cari rezeki ya untuk hidup ya Allah gitu loh. Kan kita juga apa namanya istilahnya kan menghibur orang, menyenangkan hati orang, balik ke masing-masing aja sih. Tapi pelan-pelan memang setelah kesini ya aku lihat kadang-kadang kan banyak teman-teman yang mengartikan bahwa musik sih bisa aja, karena dulu kan juga zaman dulu kan zaman kenabian kan itu ada rebana apa segala, itu tergantung musiknya, mulai dari sekarang ya liriknya harus seperti apa. Nah makanya sekarang saya kan pelan-pelan itu ya beralih ke religi gitu loh, lagu-lagu religi gitu, karena memang secara ini yang setelah kita lihat kan banyak orang yang membawa musik itu tuh bisa dibawa kemana aja sih, ke kemaksiatan bisa. Betul. Bisa ke kebaikan juga bisa. Jadi ini lu bawa musik kemana dulu nih arahnya gitu loh. Kalau arahnya ke kebaikan kenapa enggak? Nah, di istilahnya waktu di Warna itu kan saya masih abu-abu gitu kan, masih mencari jati diri saya. Mudah-mudahan yang seperti saya bilang tadi, dengan kita akan selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya kita lihat ke depannya lah nanti. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Jadi sekarang lebih ke dakwah ya lagunya ya? Atau gimana nih? Lebih ini kali ya, lebih kalau dibilang kayak gitu nggak juga sih, apa namanya lebih ini ya, untuk saling mengingatkan aja. Karena aku suka kadang-kadang suka sedih kalau ngomong kayak begitu. Jadi apa ya, boleh dibilang bahwa ya salah satu apa yang saya lakukan sekarang itu bentuk syukur saya aja sih, karena kita diberi talenta dengan bermusik. Ya apa salahnya kita juga bisa beribadah lewat bermusik kayak gitu loh. Jadi diarahkan, disalurkan ke cara yang lebih baik gitu ya Mas ya, bermusiknya ya. Tapi Mas kemarin selama berkarir di dunia musik, sebelum yang benar-benar hijrah mendekatkan diri ke Allah gitu ya, itu ada apa ya, momen-momen yang sekarang mungkin kalau dipikirin tuh menyesali pernah dilakukan gitu gak sih Mas? Tapi emang itu udah kehidupan sih ya. Ngapain kita menyesal gitu loh. Mungkin istilahnya apa ya, karena mungkin orang-orang tuh pikir apa ya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sih menurut aku sih masih di batas kewajaran. Jadi mungkin kita nggak terlalu menyesal banget, karena kan toh juga hal-hal yang kita lakukan itu juga kan menurut saya dari pribadi saya ya masih dalam batas kewajaran aja sih. Ya, paling sih kayak nyanyi itu pun juga maksudnya kadang-kadang kan misalnya ke dugem, ke tempat, banyak juga orang ke tempat dugem kan sekedar untuk waktu itu, yang namanya juga ya mungkin Allah kasih kita waktu itu mau memperlihatkan kekinian ada seperti ini loh, kamu jangan ngikut misalnya. Iya, banyak aku juga nggak terlalu, maaf ya maksudnya untuk teman-teman yang nonton gitu, aku juga munafik juga, maksudnya nggak munafik, saya juga masih sampai sekarang pun juga kan maksudnya yang namanya manusia ya, kadang-kadang apa namanya masih ini juga ya goyang juga gitu ya. Seperti bilang tadi kan, setan kan selalu ada berusaha untuk, cuma kan ya balik lagi ke kita kan selalu berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Nah misalnya bangun dari tidur kita pikir aduh, aku mulai hari ini nih, kemarin aku apa ya, kekuranganku apa kemarinnya ya, untuk hari ini kita berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Evaluasi evaluasi diri sendiri gitu. Jadi memang dari dulu juga Mas Arwana sendiri juga banyak kontrol diri sih ya Mas ya. Jadi nggak terlalu mengikuti gitu ya. Iya gak sih? Lebih ke situ. Ya saya juga, kalau aku sih maksudnya begitu ya, tapi nggak tahu kan, itu balik lagi ke teman-teman bisa tahu lah. Jadi janganlah, kadang-kadang kan kalau kita kan sebenarnya nggak bisa menilai diri kita ya. Betul. Orang-orang lain yang bisa menilai diri kita, tapi yang jelas seperti saya bilang ya, kita harus bisa evaluasi diri kita, karena kadang-kadang kan paling susah tuh sebenarnya menilai diri sendiri loh. Betul. Kita kadang-kadang kan agak subjektif dengan diri kita sendiri gitu ya. Yang paling bagus itu kita berteman dengan orang, teman baik dengan orang yang berani mengingatkan kita kayak gitu loh. Jadi ya gitu aja deh. Bisa berusaha lebih baik aja. Tapi berarti mulai memutuskan untuk lebih lebih mendekatkan diri itu mulai tahun-tahun berapa sih Mas, mulai intensnya? Mungkin ya
2008 itu kan. 2008. Karena waktu itu kan sempat ada perjalanan pertama kali umroh gitu ya. Oh gitu. Dari situ 2000 berapa ya? 2008 ya. 2008. Di situ banyak momen-momen, dari situ juga saya menikah tahun 2008. Saya menikah di situ terus divorce. Oke. Nah, di situ banyak apa namanya momen-momen yang aku syukuri sih. Maksudnya dari momen itu ya kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Tapi kejadiannya itu beruntun, Mas. Sebenarnya sih kalau dibilang beruntun nggak juga. Cuma kan momen itu tuh yang benar-benar aku ngerasa aduh perkawinanku tuh kalau nginget masa-masa itu ya Allah. Saya kan menikah sama cucunya Soekarno waktu itu. Nah, terus acaraku tuh dibikin semeriah mungkin kayak gitu, tiba-tiba aduh sedih juga Bubar jadi gitu. bubar jalan aja kayak gitu, jadi aduh Itu lumayan pukulan yang keras banget. Sementara ibuku kan satu-satunya kan bapak saya nggak ada, ibuku tuh bangga banget ngeliat waktu itu, almarhum juga, ibu sudah berpulang kan 2 tahun yang lalu. Dia bangga banget, jadi kayaknya tuh dia aduh anakku luar biasa banget. Tiba-tiba satu sisi terus selesai gitu, itu sih sempat kecewa banget. Dia udah bangga banget kan dengan ya itulah namanya kehidupan ya udah. Aduh, aku jadi ikutan merasa gitu sedihnya gitu ya. Tapi memang proses sih ya, Mas ya. Iya, proses hidup. Dan aku syukuri sih, maksudnya ya di sini nggak ada yang salah. Balik lagi ke kita. Saya pikir memang itu ya, seperti saya bilang tadi bahwa kita tuh kayak bercermin, apa yang kita tanam itu yang kita dapat tuai gitu ya. Saya yang salah, nggak ada yang salah. Tetap kita harus menyalahkan diri kita. Saya nggak menyalahkan bekas istri saya, yang saya salahkan diri saya. Nah dari situ kan berusaha untuk introspeksi diri terus. Tapi memang benar Mas Harwan mengakui bahwa salah satu triggernya dari sinilah akhirnya jadi udahlah nggak tahu lagi mau menggantungkan diri ke siapa, akhirnya mendekat ke Allah gitu. Iya. Ya. Kerasa sedihnya. tapi kalau dibilang kan banyak orang bilang seperti kita bahas tadi bahwa manusia kan kadang-kadang hijrah karena ada momen-momen tertentu, tapi nggak juga sih. Kadang-kadang kan seperti saya bilang tadi karena memang didikan orang tuanya dari sana, dia udah berangkat, keluarganya udah ini. Nah, tapi kayak seperti kita ini kan kadang-kadang memang tuh dikasih momen-momen tertentu gitu, dari situ ya baru bisa lurus. Iya betul. Jadi syukurin lah kalau kita dapat masalah, dapat apa gitu, karena kita ini lemah banget loh, cubit-cubitnya ini kan sakit kan. Betul. Jadi nyawa itu tuh kayaknya kemarin sempat ngobrol sama teman, tiba-tiba aduh dia udah nggak ada kayak gitu. Jadi bener-bener halo, ini cuma sementara loh, nanti itu kadang-kadang kemarin kayak pas sholat Jumat atau enggak khotibnya tuh khotbahnya serem banget gitu. Kadang-kadang itu juga ya, tiba-tiba dapat hidayahnya dari dengerin ceramah Jumat, dari apa gitu kan, yang simple gitu ya. Emang gimana tuh kemarin isinya, Mas? Aduh, yang diceritakan masalah ini, masalah kematian kayak gitu-gitu loh. Tapi apa ya? serem aja dengernya kayak gitu. Kita siap nggak sih, karena ya nyawa ini kan aduh ini tricky banget kita ya. Benar. Semuanya cuma sementara. Iya sementara gitu, dan kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup atau enggak kayak gitu loh. Ya karena memang benar kata orang tuh, dengar kejarlah duniamu seolah kamu akan hidup terus, akhiratmu seolah kamu akan mati besok. Itu benar sekali. Nah, tapi kadang-kadang juga kan ada satu sisi teman-teman mentang-mentang apa namanya dia udah hijrah kayak gitu tuh, dunia udah nggak dipikirin. Nah gitu. Iya, itu pandangan Mas Harwannya sendiri gimana kalau kayak gitu tuh? Ya kalau menurut aku sih itu kita yang bawa ya. Oke. Kita yang bawa sendiri, karena memang kan Tuhan akan menjamin bahwa kapan kamu mementingkan Allah akan mementingkan kamu. Kadang-kadang kan itu salah satu prinsip saya yang saya jalanin sekarang kan. Misalnya kalau kita memprioritaskan Allah akan memprioritaskan kita juga. Nah, tapi kan dunia ini kan istilahnya kita nggak sendiri kan, banyak orang, misal kita punya anak kita itu juga perlu apa namanya, perlu hidup. Betul. Kan, itu kan. Jadi kalau menurut aku sih balik lagi ke orang masing-masing gitu loh, karena ini kan hidup ini kita jalanin, kita sendiri yang jalanin. Kalau
prinsip aku sih sebisa mungkin memang harus sejalan. Balance ya. Balance dunia kita dengan akhirat kita. Jadi hubungan vertikal dengan horizontal itu memang harus sejalan gitu lah. Oke. Duniawi antara sesama juga harus jalan, dengan yang di atas juga harus. Oke. Jadi kalau ditanya gimana pendapat saya, itu balik kita masing-masing, dan kita juga nggak boleh mengejas orang kan. Kadang-kadang kan itu yang seperti saya bilang tadi, rezekinya kalau kita memprioritaskan Allah. Contohnya lah kayak kita manusia gitu, misalnya kita punya anak buah gitu, dia mau apa, dia minta sesuatu, contohnya orang tua ya kepada anaknya kayak gitu, kamu mau apa, tapi sementara dia nggak dengar kata-kata orang tuanya, apa kan, mana sudi kan orang tua kita ngasih. Tapi kalau kita mengabdi sama orang tua kita, mendengarkan, jika kita dipanggil kita datang apa segala itu, pasti orang tua akan memprioritaskan kita. Gitu pula juga dengan Allah gitu. Kalau misalnya kapan kita lalai, kapan kita, jangan berharap deh, mungkin kita dikasih memang ada, tapi itu nggak akan long lasting. Jadi itu cuma ini aja. Mungkin kita nggak dapat materi, tapi belum tentu kita tenang dong. Yang paling enak kan bahwa kita mendapatkan ketenangan dalam menikmati materinya, yang duniawi kita kayak gitu loh. Kadang-kadang ada orang duniawi udah dapat, tapi ketenangan jiwanya nggak dapat. Sama aja bohong kan. Iya, benar. Kamu milih mana? Banyak duit atau nggak tenang? Aku milih tenang di aku yang sekarang ya, di aku yang fase sekarang kan beda. Milih tenang ya? Tapi ada materi. Iya benar juga. Aduh, itu kayaknya maunya semua orang ya. Tapi iya, kan kalau ada materi kan kita bisa berbagi kan. Benar. Jadi kita lebih bisa ada kemampuan untuk sedekah ya kan, membantu yang lain gitu. Karena kan ibadah itu sesungguhnya itu loh. Ibadah itu sesungguhnya Allah juga nggak mau kita doang yang menikmati kayak gitu loh. Kayak kita kemana-mana sholat sendiri, kita ngeliat orang lain biar terserah, itu nggak boleh loh. Ternyata kita harus ngajak teman, ingatin teman, berbagi. Itu baru namanya ini ukhuwah Islamiyah. Itu baru namanya ibadah yang hakiki. Betul. Jangan sendiri aja mau masuk surga. Allah juga nggak mau, karena hakikinya itu, hakikatnya itu tuh bahwa kita harus berjamaah gitu, mengingatkan yang lain gitu. Kayak kadang-kadang sekarang kan wah dia hijrah sendiri misalnya. Ya, benar. Enggak. Iya. Jadi jalan sendiri aja gitu. Sebenarnya hidup hakikatnya kita harus dakwah lah istilahnya, saling mengingatkan kayak gitu. Tapi menurut Mas Arwana sendiri itu penting gak sih bagi kita untuk memilih teman yang sekiranya memang mungkin membawa pengaruh baik ke kita, memilih teman di mana kita bergaul gitu? Sebenarnya sih gini ya, tergantung kitanya. Kita mesti siap sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu tuh mentalnya kita. Oke. Misalnya kita berteman dengan orang penjahat misalnya, kita masuk ke sana tuh berteman bertujuannya untuk baik, mengajak mereka ke kebaikan. Siapa lagi kalau kita misalnya taruhlah misalnya kita hijrah kayak gini, terus kita nggak mau berteman sama dia karena dia begitu, dia jahat kayak gitu. Nah itu yang kebanyakan kan ada tuh ya oknum-oknum yang seperti itu gitu kan, nggak mau berteman sama yang buruk. Kalau menurut aku sih kalau bisa jangan. Justru kita datang ke sana tuh membawa kebaikan kayak gitu loh. Tapi mental kita udah siap belum? Kadang-kadang kan gitu. Yang seperti kita bilang tadi, jika kita berteman dengan penjual wangi, kita akan ikutan harum. Jika kita berteman dengan tukang sampah, kita akan bawa sampah kali. Nggak tahu ya. Memang kita harus kuat dulu. Jadi pondasinya harus dibangun dari kitanya dulu ya. Dari kitanya, karena saya bilang tadi, hidup ini memang kan harus berbagi kebaikan, bukan berbagi materi. Semuanya berbagi materi, berbagi kebaikan dalam arti ya ngajak dakwah untuk ke arah kebaikan. Karena Allah kan juga begitu. Dia nggak mau kita doang yang ini, kita harus sama-sama lah. Soalnya kan kebanyakan gitu Mas, yang hijrah sendiri aja gitu, dan bergaulnya dengan yang sesama yang sudah hijrah juga gitu. Sedangkan sama yang belum hijrah atau yang masih setengah-setengah hijrahnya tuh agak-agak
ini ya agak-agak jaga jarak gitu, agak-agak distancing Gitu ya. gitu. Banyak yang seperti itu soalnya Mas gitu. Tapi kalau pandangan Mas Sarwana sendiri enggak ya? Mas lebih open gitu Iya, ya. kita harus lebih open dong, karena mungkin itu tuh kadang-kadang kita sebenarnya nggak begitu. Mungkin cuma pandangan kita aja ya, Iya, betul. karena sekarang kan ada sosial media itu cepet banget aja. Ada juga ini loh, pernyataan dari salah satu ini aku lah ya, inspirasiku juga. Dia bilang gini, aku tuh kadang-kadang kan kalau misalnya posting suatu hal-hal yang baik di Instagram, misalnya lagi ngapain kayak gitu loh, itu kan takut dibilang riak kayak gitu lah. Sebenarnya kalau kita pikir hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus kita ini nggak apa-apa tergantung niatnya kita. Karena milih mana gitu loh, hal-hal yang maksiat banyak yang terposting dengan hal-hal kebaikan. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kita harus niatin tuh hal-hal yang kebaikan memang harus banyak tereksplor gitu loh. Oh gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya penting balik niatnya lagi untuk mengajak semua orang kayak gitu loh. Kan kadang-kadang kan kita nggak, nanti disangka ria. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa kalau masih dalam kewajaran. Kalian niatnya memang untuk ngajak teman-teman terinspirasi, gitu. Gitu nggak apa-apa. Daripada hal yang hura-hura kita posting, ya memang harus banyakkan yang hal-hal yang ke arah kebaikan yang diposting. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Iya, gitu. Iya benar-benar sih, aku juga suka mikir gitu. Ntar gue kalau posting kayak gini dikira gue apaan sih lo sok suci banget, apa sih lo sok. Aku juga sering kayak gitu, tapi kata itu salah, Sarwana, tergantung niat kamu. Benar. Soalnya nanti kalau kamu nggak posting, nanti banyakkan hal-hal yang maksiat terposting daripada yang kebaikan. Yang sementara kan ini kebaikan yang kita mau siarkan kemana-mana. Dan urusan mereka nanggapinnya gimana, audiens nanggapinnya gimana itu belakangan gitu ya. Yang penting kita niatnya memang baik, mau mengajak kebaikan gitu. Menyebarkan kebaikan gitu ya. Syukur-syukur ada yang biasanya yang berpikiran benar-benar sefrekuensi sama kita, pasti oh iya. Iya ya, tapi orang-orang yang alhamdulillah dapat info ini gitu. Orang-orang yang benar-benar pasti apa sih ini gini ya. Nggak tahu bener. Ngerti sih, aku paham gitu. Tapi Mas pernah nggak sih selama proses hijrah ini yang lebih mendekatkan diri ini ada di titik yang down banget lagi dan berpikir untuk protes gitu sama Allah? Selama ini sih belum sampai ke sana yang mau protes, karena apa yang saya dapatkan selama ini, alhamdulillah banyak orang yang lebih susah dari saya kayak gitu loh. Bener loh. Banyak orang yang lebih susah, ya makanya kita jangan selalu melihat ke atas, harus melihat ke bawah gitu loh. Jadi kalau dipikir pernah protes nggak dengan hal-hal susah yang dia ini, nggak pernah sih, karena aku pikir masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Syukuri apa yang ada sekarang. Syukuri apa yang ada. Aku mau nyanyi tuh malu loh. Gak sebagus Mas Sarwana suaranya. Aduh. Oke, terus perbedaan yang Mas Sarwana rasain nih, yang perbedaan signifikan ya gitu dari yang sebelum lebih mendekat sama Allah nih, sekarang apa sih yang dirasain? Aku suka keder sendiri aku ditanya gitu. Apa ya perbedaannya? Mungkin lebih tenang atau lebih bahagia? Yang dirasakan sih alhamdulillah beruntung banget ya. Maksudnya aku selalu bersyukur sih, berusaha untuk bersyukur aja. Kalau ditanya ya yang saya rasakan itu tuh masih banyak orang yang lebih susah dari saya kayak gitu loh. Kenapa sih kita nggak bersyukur gitu loh? Karena Allah tuh udah baik banget sama kita. Kita bisa jalan kemana-mana. Alhamdulillah kita masih diberi hidup ya. Jadi lebih banyak ngelihat ke positifnya aja gitu ya. Lebih melihat ke bawah aja lah. Oke. Karena toh semua juga akan ditinggal kok. Kita punya apa itu tuh ya, kadang-kadang kalau kita mengejar sesuatu itu nggak bakalan, nggak ada habisnya loh. Ada yang kurang kayak gitu loh. Orientasinya berarti yang berubah ya Mas ya gitu. Iya benar kan? Bener. Jadi lebih ke ya udah gue lihat yang positifnya dan gue ngelihat sisi-sisi yang bikin gue lebih lebih bersyukur. Iya. Kata temanku juga gitu. Sar, ayo dong, dulu kan saya agresif banget ya. Sekarang tuh udahlah,
kata temen kemarin kan mau dikasih kesempatan tuh, kenapa sih kamu nggak bikin ini lagi? Kemarin kan sempat jadi produser juga kan, bikin boy band kayak gitu. Oh gitu. Itu yang nyanyi apa namanya, tapi boy bandnya dangdut. Oh gitu. Sempet jadi produser. Seru dong. Namanya Jawara waktu itu. Terus sekarang ada teman lagi yang berduit ya gitu. Kenapa sih nggak bikin, kasih kesempatan kamu bikin New Warna gitu loh. Dalam hati saya apa ya, bikin apa kayak yang berkaitan dengan entertain kayak gitu. Aku sih dalam hati, aduh alhamdulillah dikasih kesempatan. Cuma kan bukan saya nggak mau, cuma kan kayaknya hatinya udah nggak ke situ ya. Yang benar orientasinya berarti udah berubah ya Mas? Iya. Dia gemes sendiri, apa sih kamu kan tinggal eksekusi aja, semua dari saya, katanya dananya dari saya, apa dalam aku ketawa aja kayak gitu loh. Ya mungkin kalau ada temen tuh udah pasti di ini tuh ya udah kan tinggal apa sih susahnya gitu, tinggal cari talent aja, masuk studio cari pencipta lagu udah ini. Tapi nggak tahu ya rasanya tuh memang udah, kayak kamu ditanya ya, jadi ya gitu. Terus sekarang Mas Arwana sendiri ada sibuk usaha apa? Mungkin ada yang saya lakukan sekarang ini ya. Saya menikmati apa yang saya ini, karena kayak ini kan rezeki itu tuh sebenarnya apa yang kita langsung rasakan loh. Misalnya kita punya makanan, kita punya tabungan, itu belum tentu rezeki kita loh. Betul. Yang rezeki kita nih minum ini loh rezeki kan nih. Udah, oh ya monggo silakan. Ini masuk ke mulutku itu udah rezeki, tiba-tiba ini sebelum masuk ke mulutku ini bisa aja kan direbut orang, betul kan rezekiku. Bukan rezeki. Tiba-tiba aku ngeliat atau orang jatuh tuh, ya jatuh kan? Aku ngasih ke orang itu rezekinya dia. Jadi syukurilah gitu loh, kita bisa makan hari ini. Ya udah itu aja. Jadi kalau dibilang sekarang kamu aku sedang menikmati hidup saya dengan bersyukur. Makanya aku bilang ceria banget dan kayak nggak ada ini ya, maksudnya serius kayak plong gitu. Kalau ngeliat Mas Arwana tuh kayak plong aja gitu ya. Oh gitu, oke. Aku lagi menikmati asam lambung. Tapi emang ada asam lambung? Ada. Oh ya ampun, hati-hati Mas, harus ini harus dijaga. Gitu. Soalnya kan asam lambung kan bisa naik ya. Kemana-mana benar. Tapi so far ini kan kesehatan all good kan? Iya, banyak yang bilang sih aku makin kurus. Cuma alhamdulillah memang sekarang lagi produksi itu. Aku lagi seneng minum apa namanya? Aku bikin sendiri. Oh ya? Apa tuh minuman? Serius? Jadi aku sekarang lagi bikin minuman fermentasi dari buah. Oke. Buah apa? Bisa buah macam-macam. Yang saya bikin kemarin aku buah naga sama nanas aku bikin. Aku gitu. loh. Oh iya. Boleh tuh, enaknya jadi host. Dapat bonus deh gitu. Oh boleh. Cobain itu aku minum itu bagus banget untuk pencernaan. Oh gitu. Ke kulit katanya juga bagus. Coba lihat. Buah sih ya. Buah difermentasikan itu jadi kayak bakteri baik. Untuk pencernaan bagus. Bikin sendiri dan itu untuk dikonsumsi sendiri atau sudah mulai dikomersilkan? Sekarang saya bagi-bagiin ke teman-temanku dulu baru aja. Itu. Karena memang itu kita ada alatnya, aku beli waktu itu tuh alatnya dari Jepang. Jadi gitu. Kayak ember gitu. Nah, jadi dieminnya buah itu di situ selama 4 hari baru bisa dipanen. Oh gitu. Ini loh rajin loh, ya ampun telaten ya. Terus ini ya apa namanya? Berarti entar ada niat untuk dijual mungkin. Mudah-mudahan kalau memang ada jalannya ya. Mudah-mudahan deh gitu. Tapi boleh nanti aku coba ya. Aku kasih. Oke. Terus kalau untuk prinsip yang Mas Arwana tanamkan nih. Dari dulu hingga sekarang itu apa sih Mas? Kalau ditanya prinsip itu selalu ingat sama orang tua ya. Orang tua saya tuh pertama kali saya datang merantau, satu aja pesan dari ibu saya tuh, jangan pernah iri dengan kelebihan orang gitu loh. Itu satu. Dan insya Allah kalau kamu bisa bawa diri, kamu harus mengakui kelebihan orang. Kadang-kadang kan ada sebagian orang yang susah untuk menerima kelebihan orang kayak gitu loh. Jadi kita harus respect dengan orang kayak gitu, lebih respect dengan orang. Itu aja sih, kita harus bisa bawa diri kita lebih merendah kayak gitu. Jadi kayak padi aja gitu loh. Betul. Itu sih kata orang tua saya gitu. Sampai sekarang saya bawa.
Jadi kalau misalnya pertama kita harus respect siapapun itu, kayak itu kadang-kadang kan gitu. Itu yang paling penting tuh. Terus jangan sirik ya, jangan istilah kita harus mengakuin kelebihan orang. Iri gitu. dengki. Ya, iri dengki gitu. Ya. Itu aja sih. Oke, terus untuk simple. tips-tips yang bisa Mas Sarwana bagikan nih ke sobat-sobat Asia Live nih ya kan, untuk gimana sih biar konsisten istiqomah hijrah gitu ya, mendekatkan diri sama Allah gitu kan, dan itu yang tadi tuh kita harus paksa Iya, gitu. Itu gimana tuh? Ya memang tips-tipsnya? sesuatu ibadah itu memang nggak serta-merta gitu dapat panggilan, dapat hidayah, memang harus dipaksa. Kita yang jemput, kita bener jemput, karena setelah kita paksa sesuatu kegiatan yang benar-benar kita udah lakukan setiap hari, itu tuh akan habit, jadi kebiasaan. Udah kalau kita nggak melakukan itu tuh kayaknya udah ini banget. Kayak jadi ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, dan memang jangan harap nanti terpanggil baru mau kayak itu. Jangan sampai kita udah benar-benar dipanggil. Dipanggil. Nah, terus yang seperti saya bilang tadi, sekarang kan dengan masa seperti ini kan banyak teman-teman yang PHK, tiarap banget, nggak ada pekerjaan. Betul. Jangan takut karena memang rezeki itu tuh dari berbagai arah gitu loh. Yang seperti saya bilang tadi, aduh, saya nyanyi, sekarang sementara nggak boleh ada acara, nggak boleh ada ngumpul-ngumpul. Aku dapat makan dari mana dong? Nggak, Allah udah kasih rezeki kita dari berbagai arah kok. Kalau kita gitu, kalau kita sedih, takut, berarti kita nggak yakin dengan Allah gitu loh. Pokoknya tetap istiqomah aja, jalanin. Pokoknya anggap semua ibadah apa yang kita lakukan itu niatnya ibadah, bekerja. Insya Allah ada imbalannya baik berupa materi, kita ketemu sama teman, tiap teman kita. Karena hidup ini kan jadi kayak ini ya, kayak apa, banyak kejutan-kejutan yang kita nggak tahu. Kita harus siap itu ya. Betul. Jadi rezeki juga bentuknya macam-macam ya, teman baik, terus pekerjaan juga gitu, atau siapa tahu usaha gitu nanti ya. Ya Allah, aku merasa bahwa Allah tuh baik banget dengan kondisi seperti ini. Ya benar, seperti rezeki itu tuh datang dari mana aja. Ya Allah, jangan takut. Pokoknya kita harus tetap semangat. Memang berat gitu loh, apalagi banyak teman-teman sekarang kena PHK, segala pengurangan gitu loh. Insya Allah ada jalan, akan ada jalan gitu. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ya. Yakin. Penting banget yakin sama aku udah ngerasain kok, nggak perlu diomongin, aku udah ngerasain. Sampai emosi. Benar. Pentingnya yakin sama Allah gitu, bahwa kita nggak ditinggalin kok gitu ya. Banyak cicilan, mobil masih kredit, apa segala kayak gitu tuh, tapi tabungan udah miris, tiba-tiba ya Allah ada sesuatu gitu, ada, sampai nangis loh aku gitu, ya Allah. Aduh, satu lagi nih buat teman-teman, apalagi kan terutama untuk teman-teman pria gitu loh, usahakanlah untuk selalu berjamaah di masjid kayak gitu loh. Apalagi masjid dekat rumah misalnya tuh, sebisa mungkin gitu deh. Itu tuh banyak banget loh membantu kita. Aku udah ngerasain banget gitu loh. Banyak manfaatnya. Termasuk udah deh, ya seperti udah nikmatin aja, nanti akan ada muncul kejutan-kejutan, kita nggak tahu. Benar. Sampai merinding. Dan justru di tengah kondisi seperti ini gitu ya, tangan-tangan Allah tuh ada aja. Baik banget. Berupa apa itu macam-macam gitu ya, baik banget Allah, ya. Yang penting yakin sama Allah ya Mas ya. Oke. Tetap semangat Mas Sarwana. Terus kita semangat. Sobat Asia Live juga tetap semangat. Yes. Ditunggu tuh nanti ini ya, Warna ya ngeluarin album. Oke, sama minuman fermentasinya nih. Aku sih berdoa banget bisa dijuali nanti, biar Sobat Asia Live bisa order ya kan, bisa ngerasain. Tapi enak memang testimoni. Coba aja. Oke. Nanti aku kasih tahu deh testimoninya. Oke. Thank you banget Mas Sarwana udah datang ke studio Asia Live, udah meluangkan waktunya sharing cerita-ceritanya yang bermanfaat banget ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Sobat Asia Live dimanapun kalian berada. Ya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sama ya, aku juga ya.
Iya, Jadi aku juga soalnya ya Mas ya. jejaknya kan ada terus loh. Iya betul, jejak digital Iya, ya. digital itu kan nggak bakalan hilang gitu loh. Iya. Jadi benar-benar kita harus bisa bertanggungjawabkan. Betul. Ya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sama-sama ya. Oke, tapi mudah-mudahan sih apa yang kita obrolin kali ini benar-benar bermanfaat ya, buat amin. semua yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Oke, thank you banget untuk Sobat Asia Live yang udah nontonin aku sama Mas Rana ngobrol. Terus jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ya video kita. Dan see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.